Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Nailul Insani, biasa dipanggil Nay. Saya salah satu Hai Bu. Saya salah satu staf pengajar di geografi, khususnya di minat studi pengembangan wilayah dan pariwisata. Ya, kalau saya diajak senior hari ini Pak, jadi nggak berani. Diajak senior dulu, Pak Samsul dosen saya. Kalau di UM belum lama, baru 3 tahun. Ya, jadi hari ini saya rasa Pak Samsul akan menjelaskan lebih banyak tentang morfologi atau geologinya batu sendiri, tapi kalau saya mungkin bisa lebih cerita tentang perspektif dari pariwisata. Jadi mungkin Bapak Ibu sudah sebelumnya udah sering ke Batu ya. Petik apel sudah pernah atau baru hari ini? Ya, sudah pernah. Sudah pernah petik apel di Batu, tapi tempatnya bukan di sini mungkin. Ya. Jadi opsi kalau mau petik apel di Batu ini sebenarnya banyak, tapi rata-rata kalau sekarang orang lebih memilih petik apel itu ke arah atas ini kan lerengnya Arjuno. Jadi sepanjang jalan ini nanti sampai ke atas itu masih banyak kebun-kebunnya lagi. Nah, ada kebun-kebun apel ini yang dikelola sama warga, tapi ada juga yang dikelola oleh swasta. Nah, yang mungkin Bapak Ibu udah pernah nyoba itu yang biasanya udah sifatnya agrowisata yang dikelola oleh swasta. Jadi ini hari ini kita kesini nih biar Bapak Ibu bisa dapat experience baru bahwa yang sebenarnya pengelolaan petik apel di Malang atau di Batu ini tidak hanya yang di agro saja, tapi ada di tempat-tempat yang lain. Nah, di sekitar sini banyak desa wisata sebenarnya Bapak Ibu. Kalau tadi Bapak Ibu lihat di paling bawah itu kan banyak rest area, itu di rest area udah banyak bus-bus parkir di situ. Jadi parkir busnya di situ, terus wisatawan itu diantar menggunakan shuttle, dikenalnya shuttle, bahkan di sini angkot ya. Jadi angkot-angkot itu ya semuanya dikelola oleh warga. Ya macam-macam, ada yang sifatnya kelompok wisata, ada juga yang kalau yang kebun apel ini ada yang pemilik individu punya kebun terus kebunnya dibuka untuk umum, ada yang seperti itu juga. Ada juga yang kalau bahasa Jawa namanya nebas, jadi kita punya modal nebas kebunnya orang kemudian kita buka sebagai ini ya wisata petik apel ini. Jadi ada macam-macam di sini. Jadi di paling bawah tadi itu kalau banyak jual bunga itu ada namanya desa Kungku, itu desa wisata petik bunga. Kalau lebih ke atas lagi di sini ada petik apel. Nah, kalau sekarang di Malang sendiri di Batu, petik apel itu udah nggak nunggu musim. Jadi tiap kapan aja mau datang ke Batu pasti bisa untuk petik apel karena kebunnya banyak dan itu gantian. Jadi kita tadi juga nggak tahu akan mendapatkan kebun di sini atau di mana kalau yang pengelolaan oleh warga karena gantian itu tadi. Kemarin saya perjanjian dapatnya tuh di bawah Selekta tadi, kebun-kebun yang di bawah Selekta, ternyata hari ini dapatnya malah di atasnya Selekta, atau mungkin bisa dapat besok di tempat lain juga seperti itu. Jadi yang mana yang ada, mereka udah punya kelompok tadi saling berkomunikasi kebun mana yang bisa dipetik hari ini. Kalau di sini habis berarti bisa pindah ke kebun-kebun yang lain. Sistemnya online atau WA aja? Nanti saya kemarin sudah ini juga sama pengurusnya, sama Masnya, nanti bisa cerita gimana sih sistemnya kalau yang di kelompok petani. Jadi kelompok petaninya sebenarnya ada banyak. Ada yang kelompok petani yang di bawah tadi tuh emang kelompok petani yang sampai dia punya rest area sendiri. Ada kelompok petani yang nggak punya rest area, jadi nanti gabung biasanya diparkir di satu tempat, baru shuttle-nya yang nganter kita sampai ke kebun-kebun. Karena kalau diperhatikan, kalau yang di daerah sini kan memang banyak villa, jadi seperti kita di sini bisa ngeliat ke sana villa. Tapi kalau yang semakin ke atas lagi itu kan villanya udah jarang-jarang, bener-bener kebun dan jalannya, kalau itu udah mending jalannya aspal. Kalau yang semakin ke atas itu belum aspal, jadi bener-bener jalan batu yang bisa masuk ya cuman angkot aja. Kalau mobil pribadi sebenarnya boleh juga pakai mobil pribadi, tapi kan kadang-kadang sayang sama mobil pribadinya kalau masuk berasa kanan kiri ya banyak ranting-ranting apel, jadi sebaiknya naik shuttle saja. Nah di sini kan artinya ada
ekonomi baru bukan hanya didapat dari petik apelnya, kebun apel yang kalau dulu kan kebun apel yang penting dijual gitu aja, tapi sekarang kan macam-macam, tidak hanya dijual dalam bentuk apelnya saja, tapi dibentuk bentuk atraksinya, atraksi memetik apel itu tadi, dan menggerakkan ekonominya nggak cuma di yang punya kebun saja, tapi orang-orang di sini diajari untuk bagaimana menjadi guide, terus bagaimana hospitality kepada wisatawan dan segala macam. Iya, multiplier effect-nya tuh jauh lebih dari sekedar apel dijual gitu aja, tapi lebih banyak yang terlibat. Iya, ini tadi juga, saya kan biasanya kalau kesini hari Jumat, hari Sabtu atau Minggu aja, atau hari libur. Nah ini tadi juga kalau kita perhatikan di rest area tuh agak kaget juga kok ramai ternyata ini bukan weekend, ini weekdays, tapi ternyata banyak bus-bus yang ada di rest area di bawah itu. Berarti kan yang mau naik ke atas itu kan banyak. Dan sekarang tuh nggak cuma naik angkot aja, tapi ada jeep adventure juga kayaknya, sampai ke kebun-kebun apel di atas, sampai ke Coban Talun. Jadi wisata kekiniannya di Malang itu malah sekarang yang wisata alam tapi dikemas untuk kalangan wisatawan milenial itu tadi. Jadi ada macam-macam atraksinya, termasuk Coban Talun, nggak jauh dari sini di atas. Kalau Coban Rondo di lereng bukit sana, beda Igir, beda gunungnya. Ya, jadi kalau ini Coban Talun, tapi rata-rata kan pengelolaannya Coban Talun itu dari perhutani. Tapi orang tuh datang ke Coban Talun bukan nonton cobannya, bukan lihat air terjunnya, tapi malah menikmati outbound yang ada di sana dan segala macam itu. Ada kebun bunga juga di sini. Dan pengelolaannya kalau nanti ke Selekta mungkin udah ngelihat, Selekta itu kan pengelolaan dari swasta yang udah tertata secara perfect. Nah kalau di sana kan karena yang mengelola juga macam-macam, perhutani tidak kerja sendiri tapi juga melibatkan masyarakat, jadi ya kita bisa melihat orang jualan hasil kebunnya di sana, ada jualan wortel, jualan macam-macam itu di sana, dan bisa melihat kebun bunga yang lebih natural karena di sela-sela hutan produksinya perhutani. Jadi dimanfaatkan hutan produksi itu tidak hanya untuk nanam pohonnya aja, tapi di sela-selanya juga nanam bunga. Saya belum pernah ke India nih Bu. Ibu nanti bisa cerita lebih banyak. Itu koleksi pakaian Indianya banyak. Iya. Jadi ini harapannya Bapak Ibu kesini biar bisa dapat experience yang beda. Biasanya kalau petik apel di agro itu kan ya udah agro memang disetting sesuai lah. Kalau kita bayar harganya mahal di agro, tapi ya yang dapat manfaat dari pembayaran itu kan yang dapat ya pengelolanya pengelola swasta. Kalau di sini masyarakat, ini kan ada sharing ekonomi baru di sini. Kalau dulu sektor utamanya malah perkebunan, belum melirik pariwisata. Tapi sekarang kan iya ada pergeseran. Jadi tidak hanya tetap dia sendiri perkebunan. Kalau kita bisa membandingkan kualitas apel itu sebenarnya kalau dari tahun ke tahun bukannya mengalami semakin baik, tapi malah semakin mengalami penurunan, entah itu karena perubahan iklim dan segala macam. Apel batu ini agak tergerus atau agak punya tantangan baru, saingannya sama apel tumpang. Apel tumpang itu di Kabupaten Malang yang arah mau ke Bromo. Ya, jadi kalau kebun itu malah yang banyak itu di sana yang dijual selama ini di pasar. Nah, kalau apel yang di sini khusus untuk petik apel ini pariwisata. 1.500. Apa ada perbedaan jenis apelnya? Kalau di Malang ini jenis apelnya nanti mungkin bisa diceritakan sama Masnya, tapi yang saya tahu yang paling banyak ini yang kayak gini ini mana lagi sama apple ana. Nah, kalau saya gini, jadi yang ini kan oleh penurunan kualitas Iya. menjadi Jepang mulai apa perbedaan apa itu? Ini gunungnya juga sering didaki Apa yang buat? Kalau Pak Samsul dari geologi gimana Pak? Apa ada katanya dengan kandungan tanahnya namanya? Kalau di sini soalnya lahan sih Pak. Kalau yang saya tahu itu dari lahan, luas lahan. Untuk perkebunan apel di sini malah semakin berkurang karena berubah alih fungsi lahan juga jadi villa, itu lebih potensial untuk itu daripada untuk jadi kebun aja. Ini banyak malah bukan orang sini yang punya Pak. Dia membeli tanah di sini. Iya, beli tanah di sini untuk dibangun villa. Ini berarti biasanya pengadilan pribadi makanya. Iya. Iya. Pak
Yuli. Kalau yang di bawah kan hotel, semakin ke atas kan ini villa yang banyak. Kalau bisa ada nggak ya punya skill tuh. Iya, kalau info kepemilikan lahan, kita sih belum tahu detailnya, tapi ada yang udah pernah ngeriset tentang itu nggak sih Pak? Kalau kepemilikan lahan kebanyakan orang lokal, tapi masih orang lokal Pak. Kalau ini ada yang menarik tadi, karena yang perumahan tertarikan kurang lebih tertarik ke Tumpang dibanding yang sini. Yang untuk dijual. Rasanya memang Apakah rasanya ataukah karena hanya masalah kualitas produknya? Kalau tadi penyebutan lahan di sini kan kadang Iya. volume produksinya. Tapi dengan rasanya tadi gimana kalau dia sama lebih tertarik dibanding yang sini? Kalau rasa, soalnya udah taunya ya ketika dijual di pasar itu kalau sama-sama apel Malang, apel mana lagi biasa apel Malang Terus satu sama lagi, aja. Pak, ini, Pak. Iya. Yang merubah sistem di sini siapa? Apakah kerjasama dengan pariwisata, dengan komunitas wisata di sini? Atau dengan Ini memang kesadaran masyarakat akhirnya muncul karena terlalu banyak wisatawan datang ke Batu itu cuma ke objek-objek wisata yang besarnya saja. Ini kayak objek wisata yang dikelola oleh swasta kan selama ini kita tahu Jati Pak Group gitu kan. Jadi selama ini orang tahunya ke Batu itu ke sana. Nah sekarang dikasih opsi lain bukan hanya menikmati wisata yang dempak itu wisata-wisata tematik, tapi ada opsi-opsi wisata lain, salah satunya ya petik apel ini. Dan dengan adanya kebun-kebun apel yang dibuka untuk petik apel ini, yang muncul industri-industri pariwisata yang bisa muncul tuh, yang ikut di belakang ini ada banyak Pak, homestay. Orang jadi tertarik juga menyediakan rumahnya jadi homestay untuk petik apel. di Borobudur juga begitu. Iya, banyak homestay. Jadi di sini kalau pengen wisata yang hemat ke Malang bawa keluarga banyak ya mending homestay aja, karena homestay itu kisaran harganya 1 sampai 2 juta itu udah rumah yang besar banget, bisa yang kapasitas 20 sampai 40 orang bisa. price-nya kalkulator sini? Di sini lebih bagus juga. Saya pengamat geografi pariwisata jadi paham. Ini di statement kunci. Ya kabeh kuwi mau. Tahu gitu Bu aja ya. Bisa. Ini kan dunia kota. Ada homestay, kemudian kalau yang di kan di bawah di kebun bunga, yang di kebun bunga itu kalau dulu bunga itu cuma dijual bunga gitu aja Pak. Orang di sini kalau kita hidup, kalau dulu zaman saya hidup di Jogja, orang Jogja kan dikit-dikit apa-apa pakai buket bunga atau wisuda apa butuh buket bunga. Nah kalau di Malang ini dulu belum trennya kayak gitu, jadi bunganya cuma dijual untuk keperluan industri, dekorasi, pernikahan atau hotel gitu aja. Tapi trennya sekarang buket bunga itu kalau wisuda jual buket bunga itu trennya. Tapi tetap harga bunga di sini tuh jauh lebih murah daripada kita dapat di Jogja. Harganya mungkin dari Tawang Mangu, dari Tawang Mangu, tempatnya dekat. Tapi pengalaman saya mengamati homestay itu kalau total jauh lebih mahal daripada hotel. Oh iya. Ya, karena apa? Kebersihannya, untuk sarapannya kan jauh di bawah standar. Sementara harganya mirip-mirip hotel hanya terpacu saja. Oh iya. Tapi privasinya itu kan mungkin lebih privacy di homestay. Iya. Kita seolah menguasai kan. Enggak juga, Ya, Pak. kalau ingin bisa merasakan aktivitas warga sehari-hari sih memang Iya, prefer ke homestay karena bisa ikut pengalaman mulai dari kalau kegiatannya di Kalau homestay itu person yang punya ya. ya orang yang Perangan kayak Borobudur itu, Pak. tapi Di Jogja Solo. ya Di sini sering hujan ya? Sering hujan. ya juga mereka juga Pak, jadi kelompok petani itu ada yang di bawah naungan ya, tapi ada yang itu tadi yang saya bilang cuma menebas saja tapi mempekerjakan beberapa orang. Sama-sama hujan. Bukan OYS ini Pak, kalau misalnya saya punya modal ya, saya tebas ini terus ini sampai habis yang jaga Itu ini. malah sering Dari anu ning John, yang pemiliknya John.
masih kecil-kecil gitu ditebas gitu selesai. Nanti mereka Ya, second split ya. ya perlu juga Mbak. Kayak karakter mereka kan ya beda. Yang bisa Mbak temui ini mungkin kayaknya. Jadi butuh narasumber di atasnya wong Iya. Jadi susah kebal tetap Ayo nanti jadi tulisan loh ini nanti. Iya beres. Beres tok ya Taryono. Di Pak Taryono. SBN ya Pak targetnya. Pak Taryono mau foto ae. Dia cara bagaimana cara main WA dia lebih ngerti. Pelecehan. Jangan mencari jalan cepat ke tempat cucunya nanti. Jadi kalau hari ini tadi kita lewat jalan ini kan sepi-sepi, enak aja kan, nggak pakai macet kan? Kalau Iya, iya. weekend, aduh, udah. Ngobrol-ngobrol masalah income. Iya. Bisa nggak jelaskan? Butuh survei itu. Kalau yang punya itu ya kaya-kaya Pak, bisa kaya karena ini. Tapi kan banyak juga yang hanya pekerja itu yang kadang-kadang masih. Kaya karena usaha Terus kalau Ya no, kayak dulu baru mampu beli buah bunga kebun apel. tapi kalau ada cerita dari beberapa mahasiswa yang asalnya juga dari sini, Lu mau nggak? di sini kena syuting loh. karena mereka udah zona nyaman, sudah nyaman Jadi kalau nyari anak S1 dari sini tuh ada tapi susah. Malah orang sini nggak milih untuk lulus S1. Malah S1 Jadi tenaga kerja ya lokal aja ya. iya tenaga kerjanya lokal. Kalau yang kasihan itu kan dengan perkembangannya Jatim Park Group yang banyak itu Iya, iya. iya, Iya, divisi karyawan itu malah bukan orang lokal. Oh. Sisi saya nggak pakai stiker. Ya enggak. Ini akan realitasnya gitu. Tapi memang ya seperti itu. Kalau diversifikasi produknya gimana Pak? Kenapa Pak? Diversifikasi produk Diversifikasi produk dari apel itu macam-macam nanti kalau di pusat oleh-oleh kan ketemunya macam-macam mulai dari keripik apel terus sirup. Apa di Tumpang itu diversifikasi lebih banyak dibanding sini? kalau tumpang itu malah nggak dijadikan Jual, Pak. langsung dijual langsung dalam bentuk apel lah. Sedangkan yang di sini yang biasanya jadi produk-produk turunannya itu Pak cuka apel dan segala macam itu ya. Terus Mbak iso jadi tour guide Mbak. Ya ini memang Belum sertifikasi juga. Sekarang ada sertifikasinya Mbak. kalau potensi. Pak Samsul mungkin fisiknya Tambahan. Mbak sini Mbak. Peta-peta. Bisa gini ya. Nah, jadi kalau posisi di image itu kan kita tadi di sini toh, di Aston toh. Nah, ini Selecta dan ini kita di Pulung Kerja ya. Nah, kenapa daerah-daerah sini itu ya berpotensi untuk apel dan sebagainya? Karena memang material yang ada di sini kalau kita lihat ya, ini banyak pemukiman, ini artinya daerahnya itu mesti lebih rendah dari yang lain sehingga bisa dihuni, yang tinggi-tinggi kan nggak bisa. Nah karena material masuk dari Gunung Arjuna ini dan sebagian dari Anjasmara. Nah, karena materialnya dari gunung ya otomatis ya subur lah begitu. Nah karena Arjuna dan Anjasmara ini tergolong tua, maka material yang di sini itu sudah mengalami yang namanya maturing soil, jadi soil yang telah berkembang ya. Nah, sehingga penggunaannya bisa lebih masif. Nah, tetapi ini ada tetapinya, karena tanah yang berkembang ya banyak, maka sebenarnya ini silicon slate itu banyak ditemukan di sini. Silicon slate itu atau bidang gelincir tanah. Nah, bidang gelincir tanah ini yang sebenarnya berpotensi untuk longsor, ya, berpotensi longsor. Kemarin ketika hujan, tadi malam kemarin kan siang hujan ya, pagi siang hujan. Ini saya dapat dari BPD Batu itu sekitar daerah
Batu das sekitarnya udah 4 titik longsor ada. Ya, 4 titik longsor ada. Nah ini yang memang kita kaji bersama. Kemarin memang saya tawaran ke Mas Aditya ya, mau melihat longsoran seperti itu atau enggak, tapi kalau mau melihat memang nggak bisa pakai bis, memang harus jalan gitu. Tapi itu membutuhkan waktu, jadi artinya belum bisa. Nah kalau dilihat di ini, kalau formasi memang ini nggak bisa detail ya, karena kita punya itu masih 100 sampai 100-an ribu skalanya, jadi nggak bisa detail. Tapi kalau kita bisa lihat di sini, area kita ini terbagi menjadi dua, satu miliknya miliknya Arjuno, yaitu KIV-WAW formasi Arjuno Welirang, yang satu miliknya Old Anjasmoro. Ya, tapi yang di sini kita lebih banyak ke Arjuno kalau secara geologis pembentukannya, sehingga ketika ada proyek ini sama aja dengan gunung-gunung yang lain, bahwa material gunung itu ya bisa dimanfaatkan semacam ini. Apapun yang ditanam ini tumbuh subur di sini. Ya, ini potensi, tapi juga secara tadi penyelidikan tanah banyak slicken slide-nya, sehingga potensi longsor banyak terjadi. Jadi kalau kita lihat daerah-daerah sini, ya kan Pak, ini permukaan semua, ini longsornya dari sini semua ini. Nah, ini bahaya kalau memang tidak diantisipasi, bahkan di sini harus dibangun semua. Nah, sudah memetakan beberapa skripsi masa itu banyak di sini. Ya hasilnya memang banyak yang rawan. Iya, ini kan lebih rendah. Nah, kami akan memetakan tanah. Ini teras semi detail, ini mungkin bulan Maret ada Pak Junin kesini juga untuk memetakan beberapa wilayah di sini untuk pemetaan tanahnya, mapping untuk skala detailnya, untuk bisa ya membuktikan. Kalau soalnya belum ada nih, dulu pernah dari Brawijaya pemetaan tanahnya ya, tapi untuk detail memang. Jadi sekilas seperti itu. Jadi ini Gunung Kawi, ya ini ada Anjasmoro, Arjuno, Selekta itu di sini. Nah, nanti kamu warna-warni di bawah lagi. Ya. Pengaruh Kawi udah banyak. Oh, ya. Enggak terlalu Pak, dia cenderung ke. Nah, dan ini gunung-gunung tua atau Pak? Sudah dorman. Sudah dorman. Ya. Wah, itu tebing-tebing itu banyak yang dianu juga dibuat dibuka untuk nanam. Ya. Tapi ya fenomena seperti ini sebenarnya tidak hanya di Batu, di Itu di Karanganyar itu juga betul. Dia ngapa lagi ya kan? Dia ngapa lagi? Mbaknya tadi mana? Tanya. ini mbaknya. Kalau apa yang terjadi sekarang kan tidak bisa lepas dari masa lalu. Ya. Jadi misalnya kalau di Past is the key for ya, present. baik fisik maupun sosialnya. Nah, kalau saya kan sosial. Jadi misalnya di Tawangmangu, kemudian di Solo Tigo sekarang berkembang seperti itu karena dulu memang orang Belanda kalau piknik ke sana. Nah ini di sini apakah seperti itu? Sama, atau malah justru Malang itu daerah wisata orang Londo Pak. zaman Sama nanti kalau Hindia Belanda iya, dulu. nanti kalau kita ke Kota Malang, Kota Malang itu kalau kita lewat Jalan Ijen itu, rumahnya rumah-rumah kuno, gede, ya sudah ada yang direnov tapi pintunya tinggi-tinggi begitu, ya, itu memang villa. Ya memang tempat wisata, tempat berliburnya orang Betul. Visitas budaya mungkin orang oleh diwai kok ya. Wah ya, tapi ya sudah banyak dibeli orang-orang berduit itu ya dirombak juga. Cuman memang dulu tempat wisata memang. Betul. Sama dengan yang di sana. Tapi saya penasarannya, jadi biasanya kan aksesibilitasnya rendah ya kalau kota-kota di pegunungan itu kan aksesibilitas beda dengan kayak Jakarta dan yang lain. Kenapa Malang ini lebih berkembang dibanding misalnya dengan Bogor yang sama-sama wisatanya ya lebih berkembang
dibanding dengan Bogor yang sama-sama juga tempat wisata dulu sejarahnya. Kenapa? Turning point-nya di mana? Turning point-nya dia buka untuk investor, Pak. Siapa yang Pemerintah. Oh, dia Batu swasta gitu. iya, Buka. Oh iya, Jatim grup Jatim Park. Ya kan? Itu dibuka Jatim Park 1. Jatim Park kan baru menjajah Yogyakarta kan baru yang kita di Maguwarjo itu ada tempat wisata air. Itu punya Jatim Park. Jadi memang diserahkan ke swasta itu. Ya ditarik memang. Oh, memang Ditarik sengaja agar dikembangkan. Hanya masalahnya kemudian menjadi korupsi berjamaah gitu. Oh, malah korupsi. Seluruh anggota DPR. Oh, yang ketangkep itu malah. Oh iya, Pak. Cuman yang di sini itu luar biasa wisata buatan itu banyak itu karena investor. Itu ya turning point. Banyak dan memang kalau dikelola itu contohnya Batu Sigrijo. Saya baru melihat sebuah kebun binatang yang tarafnya seperti di internasional, apa hewannya bagus-bagus di Batu Sigrijo itu, dan itu kelola swasta Full swasta. iya model ya, sehingga swasta memang saya pernah lihat itu dokter-dokter Pak bule-bule Pak. Dokter hewannya. Iya. Anunya tuh Dan supervisornya track Batu sebagai kota wisata itu memang sudah menasional itu bahkan sebentar lagi mendunia. ya. Jadi kuncinya memang dibuka untuk invest sehingga daerah itu bisa berkembang. Sama halnya kalau di bidang kebencanaan Pak, semua orang bilang kenapa Merapi itu lebih terkenal dari yang lain. Nah, lain juga banyak. Nah, ternyata ya, waktu itu saya ketemu dengan salah satu petinggi BPMBG dan BPPTK Jogja itu memang kuncinya memang data Merapi itu dibuka untuk riset, ya, untuk riset sehingga para researcher itu dapat mengakses, dipublikasikan, terkenal. Nah, itu intinya dibuka aja. Nah, tetapi memang harus manajemen yang bagus. Kalau buka wisata kayak gini, ketika investor datang ya memang harus ya. Tapi multiplier efeknya memang luar biasa, Luar biasa, ya, Pak. pariwisata. Ya, jadi Batu, khususnya Batu ini memang luar biasa. Saya kalau Lebaran itu Bapak kesini nggak bisa bergerak, Pak. Bahkan jadi kalah-kalahnya Malang itu. Iya, oh iya kalau iya. Malang itu kan sedikit sebenarnya. Batu kan yang banyak tuh ya. Tapi aksesnya Contohnya orang luar sana bilang kemana? Ke Malang. itu Orang ke Batu, Malang ya, ke Batu. Multiplier Malang kok effect. bakso ya? Malang bakso Malang terkenal. Kalau sana di Jawa bakso Batu malah nggak terkenal, nggak ada bakso Malang. Ini orang ke Malang, pasti ke Batu. Tapi memang multiplier efeknya positif semua atau ada juga yang negatif? Karena gini Pak, kalau kasus-kasus enggak, mungkin ya. belum melakukan riset itu. Biasanya pariwisata itu kadang-kadang identik dengan Prostitusi, hiburan. Misalnya karena hiburan loh Pak, itu ya. Bogor Apakah itu di kan sini juga sudah seperti sampai itu malah gitu loh? berkembang. Kalau di daerah Bandungan saya Pak. Bandungan Saya- juga karaoke nggak banyak di sini. Saya belum bisa jawab, belum pernah nyoba. Nah ini perlu dicoba kan? Ini terinspirasi dari sini. Nanti habis ini riset. Bidang sosial riset. Nanti Tapi daripada ditanya nggak bisa jawab, satu tak cobanya dulu. Dan sebaiknya grounded. Grounded. Nah. Tapi nggak Live in. ngapunten, tapi terus terang saya belum ya? Tapi nggak banyak kan karaoke, rumah Ya, tapi nggak ada ya, karaoke. Nggak banyak ya di sini. Biasanya itu Ada juga. Ya mungkin ada ya. Dari Karena dulu kan karena daerah saya tuh nggak prostitusi ngerti, itu. tapi kok dulu pernah ada yang ditangkap di Malang ya. Wah, lah itu. Yang Iya juga itu. Sampai sekarang kita juga. isi. yang artis itu kan ditangkapnya di sini di Hotel Purnama. Iya. Itu yang sama kita tangkap tuh. Iya ya. Cuman saya nggak kurang mungkin yang orang lokal mungkin ya teman-teman itu mungkin bisa mungkin efek negatifnya ya Pak ya. Ya saya kira ada. karena itu biasanya pariwisata itu Di malam-malam ada. open apa? Terbuka Pak. Saya kira bahasanya Pak Julian saya kira. Jadi kalau ada saya kira berarti lebih aman ya saya kira ya. Lebih aman. Saya kira di mana-mana ada. Ya ya. Ini untuk kehati-hatian Pak Juli di situ. Ah, Saya iya. kira itu lebih hati-hati. Statementnya. Statementnya pimpinan penting. Nah, tapi memang belum ada penelitian Mbak. Iya apa Mas juga terkait dengan Belum, peningkatan sosial ekonomi dari masyarakat asli sini.
ataunya sekedar Nah, Mbak sudah riset ini loh, Mbak. Nah, coba. ada penelitian peningkatan seberapa peningkatan dari kesejahteraan masyarakat. Kalau penelitian kesejahteraan saya malah belum Loh, pernah Pak. gitu Lebih itu. ke ini apa masyarakat mau gabung ke kelompok. Sebab jangan hanya tetap saja jadi tukang resik-resik rumput, Iya. tukang parkir seperti ini. Sama tadi ada Tukang. pertanyaan ini Mbak, efek negatif ada nggak ya dari pengembangan pariwisata itu? Efek negatif misalnya kalau di satu lokasi di Bandungan itu banyak karaoke dan di situ Oh, kalau di sini villa yang nggak bener. Ada juga ya? Zaman kayak Ada kalau juga ya? kita di sekitar Padang Kritis itu. Kalau Mbak sama sudah ada Karena kalau kajiannya terlalu fisik gitu ya. Kalau saya jawab saya diculik. Ada yang nawarin. Tapi bukan di daerah yang sini, di daerah yang sebelah Songgoriti yang Oh ya. Pernah ditawarin ya, Mbak? Kalau di Parangtritis kan memang ada kampung bolongan itu. Kalau di sini Songgoriti itu terkenal yang villa-villa Itu ya, 50 Songgoriti itu. Oh, di Songgoritinya. Sebelum Tapi sini. sekarang karena pengembangan pariwisatanya Batu ini nggak cuma ke arah sini, tapi Songgoriti itu juga berkembang kan villa-villa yang mahal-mahal. Malah Songgoriti ya? Resort itu kan malah di arah sana, di onsen itu di arah sana akhirnya villa-villa kayak gitu tergeser. Ganti jadi villa keluarga yang terkenal. Nah, yang negatif-negatif itu geser lagi ke Pinggir-pinggir ya? Igirnya Kawi ya Pak kalau sana dulu. Ya, kawan Nawi malah. Agak sepi, Enggak, udah rame masalahnya. masih di Batu tapi yang mana sih Pak? Kalau dari Villa Aston tadi itu masih naik ke atas lagi tuh. ya artinya berarti mulai ini Pak tergeser Geser. dengan wisata keluarga ya. Keluarga. Karena ya sekarang berarti dampak negatifnya sedikit. Ya kalau di kota, tapi yang negatif ya itu di pendidikan Pak. Jadi orang tuh lulus SMA nggak kepikiran untuk Iya. Lanjutkan. Betul. Ini kayak Jeporo Mas, kayak Jeporo gitu. Anak-anak sekolah. kalau Karena ada anak ada kuliah mulai dari anu Batu, ya. Ya, gue duit mahasiswa dari udah Batu nyaman. udah jarang, tapi mereka juga nggak ada kepikiran. Saya tuh udah sempet Yes. cerita si Fuad itu loh Pak yang Beli duit cerita gampang. kampus. Dia cerita kampus di UM. Dia cerita orang satu kampungnya di daerah Batu yang perbatasan dengan Pujon itu kan ini susu apa sapi perah. Nah itu satu kampung tuh nggak ada yang kuliah ya dia doang. Jadi kalau pulang Pas dari SMA dia udah udah zona nyaman jadi petani wortel, jadi apa? Sejahtera, perah, sudah sejahtera. punya sapi banyak untuk susunya itu kan langsung di Greenfield itu kan ambilnya dari situ. Itu baik apa buruk? Kalau dari konsep jelek. Karena konsep kebutuhan dasar manusia itu kalau dari ya dasarannya dia harus pendidikan harus ini katanya begitu. Karena dulu Ya. pernah kan kasus ini loh apa namanya Kelut Merapi itu kan materialnya banyak ya toh, terus ditambang. Nah, ditambang ini yang nambang orang-orang sekitar. Nah orang sekitar ini nambang itu seneng karena gajinya itu lebih banyak daripada jadi tukang karya dan sebagainya. Nah anak-anak itu yang SMA itu yang pulang sekolah nambang untuk jadi Kelut dan Merapi. Nah akhirnya karena kesenangan, nah dampaknya jangka panjang sekolahnya jadi lebih baik nambang aja Duit ya. banyak Pak, banyak kan. Nah Tapi dari unsur indeks pembangunan manusianya betul jadi mungkin kalau umurnya panjang, tapi Iya. pendidikannya rendah. betul jadinya begitu. Jadi Kesehatannya secara konsep kebutuhan dasar manusia pendidikan jadi rendah. Nah termasuk kenapa banyak orang sini tuh nggak bisa kerja ikut di Jatim Park. Padahal kalau di Jatim Park Group itu kan katanya secara gaji kan sudah sesuai UMR dan segala macam. Tapi kan banyak anak sini nggak bisa kerja di situ karena nggak memenuhi kualifikasi. Standarisasinya Randu jasa. tinggi. Iya. Akhirnya yang jualannya di pinggir-pinggir Jatim Park itu Iya, iya, oleh-oleh dan segala macam. Terus kalau ngomongin soal hospitality, kalau Bapak bisa membandingkan, ya orang sini memang ramah-ramah. Tapi kalau untuk ukuran sesama Jawa mungkin ini ramah ya. Tapi kalau kita ketika membawa turis atau apa kan agak kesulitan juga karena mereka tidak bisa berbahasa asing. Jadi kalau mau standarnya ditingkatkan kan agak sulit juga. Nggak bisa bahasa asing, terus hospitality-nya juga kurang. Kadang-kadang yang namanya industri pariwisata ini kan melibatkan banyak sektor. Nggak cuma mungkin di
dipetik apelnya sudah bagus hospitality-nya, tapi dari sisi driver yang bawa ke sini, shuttle itu kan ini masih belum bisa seperfect itu gitu ya. Karena kami kan sebenarnya sudah koordinasi kemarin, nah, diberi info ya nanti naik turun terus naik angkot, ya nanti jalan busuk gitu kan. Nah, bayangan saya anak busuk berarti ketemu tanah sudah dijelasin ini ternyata pindah ke sini karena yang sana habis terus ke sini, jadi ya ini kan belum terintegrasi mungkin, jadi yang sana ada apelnya banyak pindah sana mungkin begitu. Terus keamanan angkotnya juga, angkot-angkotnya nggak lulus uji emisi itu. Angkot-angkot lama, ya, terus yang penting masuk kapasitas bisa diisi 16 20 Bisa orang. masuk. Apalagi kalau anak kecil-kecil masuk. Tapi tingkat kecelakaannya Enggak, kalau sejauh ini belum ada cerita kayak di Merapi yang Kayak jeep Otomo sampai itu jalan itu ya nggak ada Ya, lah cuman- kan, ya bahaya itu. Iya. Kalau jeep itu sudah banyak sih. Tadi Jeep, jeep kecil Sudah, sini tapi belum banyak. tapi baru trennya itu di 2 tahunan ini, dulu banyak belum tadi ada. deh. Nah, dulu Di yang- parkiran tadi banyak sekali. Tapi sebetulnya kalau saya lihat di hotel itu ada beberapa turis asing loh itu. Iya. Karena Cina sing ora Cina tadi, yang di Cina ora Aston iso- tuh Cina. ora iso ngomong bahasa Indonesia katanya ngomong. Hati-hati Pak. Iya. Iya, Saya dari Wuhan, Pak. Kemarin saya naik di Perwakilan 2 orang Cina. omongannya Mandarin. Tahan napas Pak, tahan napas. Ini bawa corona itu. Corona. Kita kesini nggak bawa corona, bawa bisa. Pandawan tadi. Masa bawa? Corona ini dibuang kan. Corona ada satu di sana. Duduk. Depok. Duduk. Corona. Coronanya Bung Brot tuh dulu. Kalau ini Bukan sama sana. Sorry. kalau mahasiswa praktikum tanah gimana? Sini juga Ada beberapa kayak Atasnya sini. lagi. ada Atas lab ada. dan lapangan. Terus di atas ini juga mulai berkembang wisata pilgrim, Mbak. Apa Wisata religinya itu bukan wisata religinya orang muslim, tapi ada pura di paling atas ini di tengah-tengah kebun apel itu ada pura. Dan puranya Ya, tapi memang ada komunitas ada Hindu. komunitasnya Hindu. Oh, Jadi dari orang kami ada Pak. Dari dosen Dosen. namanya Pak Komang itu ya ketua apa ya di Ya situ. pokoknya Anggota situ. Nah itu wisatawan dari Bali itu datang ke Malang itu nggak cuma mau wisata yang Pada umumnya ya. Ke Oh, Bromo tapi aja juga ya. ada wisata pilgrimnya juga kan. Oh, di komunitas Hindu ya ada wisata kol kiai gitu namanya. Kalau NU kan kiai, Wali Songo. Wali Songo. Mulai dari Jawa Timur sampai Jawa Barat. Ini kemana? Ya. Kalau ini langsung petik apel aja. Oh, oke. Ya. Itu jenis mana lagi yang mayoritas kita kembangkan di Kota Batu. Mana lagi? Nah, Hijau. apelnya manis ya. Kalau yang asal mulanya yang lokal di sini ya, ini jenis Room Beauty. Apelnya rasanya asam manis, bentuknya hijau, ada kemerah-merahannya dikit, bergaris. Terus pipih, ini menandakan asam manisnya. Asem-asemnya. Nah, Jadi apa tadi rumbuti? Room Beauty. Room Beauty. Kalau yang ini apel Ana, Oh, Ana. ini dulu penemunya Ibu Ana. Oh, enggak. Makanya dikasih nama apel Ana. Ini teksturnya empuk, ini Enggak, itu persilangan perpaduan. atau gimana? Hasil Perpaduan apel luar Washington itu Pak. Hmm. Nah, kita kembangkan di sini. Terus rasanya tetap ada asemnya, nggak bisa manis kayak yang apel Washington. Nah, gitu. Ini yang mudah anu ya? Ya, yang Nggak teksturnya tahan lama lembut. ya? Teksturnya lembut, Itu anu berarti. dagingnya lebih empuk. Misalkan di bawah jauh nggak seberapa tahan. Oh, yang anak ini enggak Ya. bertahan ya. Rasanya juga asam manis, cuman kalau fresh dari pemetikan asamnya kerasa banget Pak. Yang keempat ini yang terakhir, Grand Smith ini apel dari Australia. Kita kembangkan di sini. Biasanya ya buat bahan dasar cuka. Cuka. Iya, cuka apel. Kalau asal mula buah apel ini peninggalan kolonial Belanda. Nah, terus ditinggalkan kan jadi hutan, ditemukan pertama kali di sini ditemukan oleh warga masyarakat dusun Gadon.
sumber gontok. Akhirnya dicari ketemu, lah terus dikembangkan di daerah sini. Ini yang apa itu yang tertinggal waktu itu? Yang room beauty nih Pak, yang room beauty. Jadi yang asal mulanya jenis ini aja. Warisan kolonial. Ya. Jadi itu aja yang kita kembangkan. Nah terus mulai dulu sampai sekarang ya sekitar hampir 100 tahunan lah ya. 100 tahunan itu sudah mulai pohon apel ini. Cuman mulai diolah jadi pariwisata ini sekitar 10 sampai 11 tahun. Nah, viralnya wisata petik apel ini pada saat zamannya Bapak SBY. Berkunjung ke sini, dia ingin merasakan buah apel langsung dari pohonnya. Nah, itulah akhirnya terus pengunjung mulai berdatangan, tapi waktu itu masih belum kita kerjasama dengan petani itu masih sulit. Jadi Jokowi mau viralkan apa? Kalau Pak Jokowi itu waktu itu ke Coban Talun sini Pak, air terjun ya, berkunjung ke situ. Nah terus foto-foto di sini. Yang sama juga pasti foto itu pasti. Iya. Foto pasti ya. Iya, foto pasti. Agak sentimen. Itu tadi ini barunya kapan ya? Ini saya malah belum. Ini ya sudah mulai Kalau yang di kebun sini. Kalau yang di kebun ini ada paling cuma 2-3 pohon, soalnya jenis ini biasanya kita buat bahan dasar cuka atau tonik apel. Memang kita kembangkan tapi nggak terlalu banyak, soalnya kita buat bahan dasar aja. Kalau cuka atau tonik apel biasanya menggunakan bahan dasar Grand Smith sama Room Beauty yang pasti ada asemnya. Kalau yang kuning-kuning itu biasanya kalau yang di pinggir jalan kuning-kuning itu yang mana Pak? Kan dibilang apel madu biasanya Pak ya. Itu jenisnya apel mana lagi, cuman sudah pemetikan berapa hari atau 1 minggu atau 2 minggu dia berubah menjadi warna kuning secara alami dan tambah manis. Makanya kalau apel dari sini tuh jangan sampai masuk lemari pendingin atau kulkas. Jadi dibiarkan di suhu terbuka, itu nanti dia berubah secara alami menjadi kuning dan tambah manis. Sama seperti ya, ketela itu. Tela rambat. Oh iya, kalau tela rambat kan di bawah Pak, cuman kita jemur dulu biar manisnya terasa. Iya. Kalau habis aku kan enggak enak ya. Enaknya iya, soalnya kita menghilangkan getahnya dulu. Kalau yang jus itu yang biasa di jus memang kadang ada yang suka asam, ada yang suka manis, ya tergantung selera. Yang mana Pak? Yang mana lagi hasil pengembangan juga, cuman kita padukan akhirnya menemukan yang jenis mana lagi ini dari apel lokalnya itu kan ada rasa campur-campur Pak, asam manis yang dibilang dulu apel Andrustam. Nah itu asal mula dari pohon apel. Nah, jadi buahnya kecil sebesar kelereng, nggak bisa gede, tapi di dalamnya itu ada rasa pahit, asam, sepet, manis ada. Nah itu kita sambungkan dengan yang buah yang agak manis, jadi bertemulah jenis mana lagi. Nah kalau sudah jadi terus kita padukan untuk penyambungan ovulasi, satu pohon kita bisa jadikan 4 macam varian apel. Itu nanti rasanya bisa campur-campur. Bisa kembali lagi ke asal mula buah. Cuman dalam satu buah ini ada yang manis, ada asam, ada sepet gitu. itu termasuk rekayasa genetika enggak? Iya bisa kita jadikan itu Pak. Kalau ingin satu pohon ada 4 varian apel itu bisa kita olah. Tapi Mbak, kalau dulu itu mungkin pada tutup, tapi sekarang orang datang Bisa kapan aja. berarti sepanjang tahun. Kalau untuk apel ini Pak, setiap 6 bulan itu kita sudah panen semua. Jadi petani di sini itu merawatnya nggak serentak, bisa kita atur untuk masa panennya. Misalkan kita pengen panen bulan 6, jadi bulan 1 kita harus sudah mulai menggugurkan daun, proses pengguguran daun. Menggugurkan daun. Iya, jadi nanti persemiannya serentak Pak. Tapi ini hanya berlaku Digugurkan manual apa gimana? Kenapa? hanya untuk apel ya? Ya kalau apel hampir mirip sama anggur Pak, kalau daunnya nggak kita gugurin, buahnya nggak bisa lebat. Ini kalau ada di daerah rendah itu ada apel yang lain, namanya apel India. Ya, yang pohonnya kecil, tapi ya apelnya kecil juga.
Kok demen ya India? Kalau ada Pak, memang itu yang dari apel dari India itu ada. Cuman untuk rasanya kalau di sini nggak cocok Pak, nggak cocok. Masalahnya apa? Soal tanahnya ini yang nggak bisa menyerupai sana. Kalau sana kan tanahnya tandus bercampur dengan pasir-pasir. Terus untuk daunnya pun bergerigi kayak ada duri-durinya, ya kan? Hampir menyerupai sawo Pak. Iya, tapi rasanya ya persis. Ya kalau masalah rasa sih sama, yang namanya apel ya sama aja. Cuman untuk jenisnya mungkin di sana paling ada satu varian aja. Kalau di musim-musim tertentu malah kita bisa meeting strawberry yang seperti jeruk kan Mas? Bisa, kalau jeruk sudah lewat 3 bulan. Kalau apel ini yang terus. Kalau apel tiap hari sampean kesini nanti ada, cuma nanti lokasinya yang berpindah. Iya. Ya itu tadi soalnya kita merangkul petani setempat, gitu ya? kita berdayakan ya. Tapi sebetulnya apel itu secara alamiah itu tanaman semusim atau sepanjang tahun? Kalau dulu 1 tahun sekali Pak. Makanya kan seperti mangga ya. Jadi dulu itu kalau orang nanam apel itu panennya paling enggak 8 bulan sampai 9 bulan 1 kali. Nah terus dibikin kalau dulu nggak sampai kuning banget nggak dipetik Pak. Soalnya kan di pasaran pun nggak ada yang beli. Jadi maksud saya Jadi apa ada rekayasa genetika gitu? ya ada. Makanya gitu loh. Apel itu kan bisa. Rekayasa Kenapa nggak coba jeruk? Kemudian coba. Kalau jeruk sih susah Pak. Kalau jeruk itu usia pohonnya ada batasannya Pak. Kalau jeruk paling 15 tahun kita harus ganti pohonnya. Kalau apel berapa? Kalau apel mungkin sistemnya permajaan. Jadi satu pohon ini bisa sampai puluhan tahun Pak. Puluhan tahun bahkan Diremajakannya di mana? Di tebang Mas? kita tebang untuk ranting yang kecil-kecil ini kita buangi, dia tumbuh ranting baru. Nah itu jadi permajaannya. Oh gitu ya. Ya bekas sisa-sisa hitam itu sisa potongan tumbuh ranting baru Pak. Nah itu sistem permajaannya kalau untuk apel. Jadi kena Kalau pengen jeruk nompleh kita cukur. pangkas habis, pasti tumbuhnya nanti nggak karuan rantingnya. Tapi kalau semean baru cangkokan. Ya kalau yang semean baru kita gunakan sistem okulasi Pak, sambung. Nah, jadi dari apel andrustam tadi yang lokalnya Pak, ya yang buahnya nggak bisa gede tadi, kita ambilkan entres dari yang sudah jadi, lah itu nanti baru kita sambung itu bisa. Nah, kalau sampai setinggi itu meteknya gimana? Manjat Pak. Ada tangga, gampang. Manjat pakai tangga. Iya. Kan rantingnya ada yang pendek, ada yang jadi kayak bisa naik gitu Pak. Bisa Jadi dicoba, Bu. naik ranting-rantingnya Kalau itu pas bisa. yo ra iso sing kecil iki baik. Ada getas itu, pohonnya ada getas. Kalau kita biarkan dari kecil terus pohonnya tinggi itu rantingnya lemah. Makanya ada sistem pelipatan. Melengkungkan kita pakai tali, setelah talinya itu tadi patah kan rantingnya nggak bisa tegak. Itu nanti di atasnya tumbuh ranting lagi. Nah itu yang membuat ranting itu lebih kuat. Oh gitu ya. Iya. Sip. Ilmu. Sebenarnya kayak rambutan atau duren, makanya sekarang kan ada cangkokan, okulasi. Nah itu dia pendek aja sudah buah. Kalau dulu mana ada Pak? Cukup. Kayak menengkeng, nah itu pendek aja sudah mau berbuah.